Baik, nomor 1, terkontaminasi. Kata yang tepat dengan terkontaminasi adalah yang lebih tepat yaitu A, tercemar. Tercemar. Karena ada bakteri. Bakteri kan hal-hal yang kotor, hal yang buruk masuk ke suatu tempat atau suatu zat yang tidak seharusnya masuk ke telur. Jadi telurnya akan tercemar seperti kayak sungai. Sungai kan harusnya bersih. Tapi kalau ada sampahnya itu namanya tercemar. Kalau terkena itu kurang tepat. Kena itu seperti kayak kena bola, kena tiang listrik, kena pukul, kena tabrak. Nah, itu terkena. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Nope. Oke, baik. Nomor 2. Antonim. Antonim apa sih? Gak tahu. Kita lihat kata depannya nih, Anto. Anto itu temannya saudara kembarnya Anti. Nah, kamu ingatnya begitu aja, Anti. Kalau Anti. kalau ada antibakteri, biasanya kira-kira bakterinya itu diterima atau ditolak? Antinim. Antinim apa? Antonim, sebutannya antonim. Cuma anto ini berasal dari kata anti, yang berarti apa? Yo, antibakteri, antidepresan, antivirus, anti basah, anti pecah, nah itu. Anti tua. Lah, anti tua. Lawan. Jadi anti itu lawan. Semua yang katanya anti. Oh, anti clockwise. Semua yang diawali anti artinya adalah lawan. Nah, nim itu Masa adalah kata, apalagi coba nama yang anti. Antisipasi, yaitu untuk melawan keadaan yang tidak terduga, itu antisipasi. Misalkan payung. Membawa payung dapat mengantisipasi hujan. Nah, itu kan yang akan kita lawan adalah hujannya. Antisipasinya menggunakan payung. Nah, itu anti ya. Nah, kita lihat di sini name ini artinya sebutan atau nama, gampangnya nama. Atau kata kalau dalam jenis ini. Jadi kalau antonim atau anti name ada disebut dengan apa? Ayo, masak. kok masak? Lawan kata. Oke, siapa lagi tuh yang masuk? Tuh. Siapa tuh bintang? Kiko atau Ajijah. Kiko kayaknya. Halo Kiko. Kalau kamu bener Kiko kasih jempolnya dong. Reactionnya dong, reaction. Gak ada. Yuh. Ini sudah baik. Kiko ya. Kok keluar sih? Nah ya. Loh. Loh. Kok jadi berubah kamu namanya? Nah, ya sudah kita masuk ya. Antonim, kata matang. Jadi Antonim. antonim itu lawan kata. Ya, benar. Antonim itu lawan kata. Nah, kalau Itu lawan bilang kata dari tadi nama matang, Pak. ya kan kita harus memahami Mentah. bagian-bagian. Matang lawannya adalah Mentah. mentah, ya bagus sekali. Nah, kalau lawannya antonim apa? Antinim. Lawannya antonim. Kalau antonim kan lawan kata. Nah, ada lagi tuh temennya. Yang belakangnya nim-nim juga. Sambung nim. Sambung nim. Pedenim. Ya, 3. Sinonim. Kalau antonim lawan, kalau sino adalah kata dasarnya kita sebut aja, kan mulainya dari S juga nih. Kita sebut aja ini sama. Berarti sinonim artinya persamaan kata. D. Nah, persamaan kata menyebabkan adalah D. D, ya bagus, menimbulkan ya. Bakteri menyebabkan penyakit. Nah, di sini Iklan. kalau kita ganti bakteri menimbulkan penyakit bisa. Oke, sebentar koneksi saya lagi nggak stabil. Nonton apa itu kamu, kedengeran nggak ke sini? Iklan. Koneksi internet. Iklan apa? Kalau kamu nggak nonton kan nggak ada iklan. Iklan Spotify. Iklan Spotify.
Spotify. Kamu lagi dengerin musik? Ya dong. Pernah dengar lagu yang asik banget? Lagu yang nadanya Iklan. pagi, siang, dan malam. Begitu bangun langsung dengar lagu itu. Mau tidur pun ingin dengar lagu itu. Oh iya bener, iklan Spotify. Ini suaranya Bambang Selim nih. Beli yang premium dong. Dulu pernah dibayarin tapi sama Murah abang. kok. Murah. Berapa emang? Bukannya 5.000? Sudah, yuk kita masuk lagi ya. Nomor Murah 4. kalau dibayarin. Waktu itu pernah saya Kalau dibayarin. dibayarin mah bukan murah, tapi gratis. Iya. Oke, kita masuk ya ke nomor 4. Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut. Nah, kita belum baca paragrafnya nih. Tapi Hilang paragrafnya. baiknya kita cek dulu. Pilihannya ada apa aja sih? Kan pertanyaan itu biasanya diawali dengan 5W 1H. Apa aja tuh 5W? What, why, when, where, who. Itu 5W. Dan 1H adalah how. Nomor yang A. Why, where, why, who. Terakhir apa? Why, when, where. berapa itu? Nah, kalau yang A Nani? ditanyakan di mana. Kalau di mana biasanya jawabannya adalah tempat. Kalau yang B, kapan. Kalau kapan biasanya jawabannya adalah waktu. Lalu yang bagaimana biasanya jawabannya adalah cara atau langkah. Lalu yang berapa biasanya jawabannya adalah angka. Nah, kalau kita lihat mundur, yuk kita lihat teksnya. Kita cari yang bisa menjawab pertanyaan di mana, kapan, bagaimana, dan berapa. Di mana? Kita cari yuk, ada nama tempat nggak sih di sini? Nah, ini nih. Kan di mana pertama kali didirikan. Di sini ada keterangan didirikan di Desa Pagar Dewa, Muara Enim, Sumatera Selatan. Itu menjawab pertanyaan di mana. Lalu pertanyaan kedua adalah kapan? Kapan Koperasi Padetra Arto Mulyo didirikan di Desa Pagar Dewa? Ada nggak nih keterangan waktu kapan? Nah, nggak ada ya. Kalau kalian membaca dengan cepat sekilas saja, nggak ada keterangan waktu sama sekali. Jadi yang B salah. Kalau kita yang lihat yang C, bagaimana proses awal pendirian koperasi? Proses, kita cari prosesnya. Pendirian koperasi diawali dengan penandatanganan kerjasama. Oh, berarti di mana? Kalau di mana yang ini A. Kalau tadi yang bagaimana ada juga nih, ini yang C. Lah kok jawabannya ada 2, nanti kita analisa. Kalau yang B, berapa pendapatan? Kita cek yuk, ada nggak sih keterangan harga atau waktu atau keterangan harga atau pendapatan si penjual. Para petani bisa mendapatkan harga jual sesuai harga pasar. Harga pasarnya berapa, tahu nggak? 100.000. Nggak ada kan di teks harganya. Kalau ditanya berapa kan harusnya dijawabnya dengan angka dong. Tapi di sini tidak ada, jadi kurang lengkap infonya. Jadi B dan D itu salah. Sekarang tinggal A dan C nih. Kok bisa ada 2 ya jawabannya? Kita cek lagi. Aceh. A ya. Di mana PT Tapi Kirana yang A Megatra? itu bukan PT Kirana, Pak. Ya, di mana PT Kirana Megatra pertama kali didirikan. Kita lihat. Yang A itu kan bukan PT Kirana. Yang A bukan PT Kirana. Iya, bagus sekali. Jadi yang berdiri itu apa sih? Koperasi Karet. Nah, yang mendirikannya siapa? Yang mendirikannya adalah ini nih. Perusahaan gas PGE, negara. Perusahaan Gas Negara. Oke, bagus sekali. Matanya sudah tajam ya. Jadi yang salah adalah di sininya nih. PT Kirana. Ada juga di sini ada keterangan pertama kali didirikan. Padahal di teks nggak ada tuh keterangan pertama, kedua, ketiga, nggak ada. Jadi ada petunjuk ya, 2 petunjuk yang bisa kita lihat. Jadi jawabannya yang mana?
C. C, ya bagus sekali. Sekarang masuk ke nomor 5. Kalimat utama paragraf kedua. Nih seperti biasa yang minggu lalu saya bilang. Kalimat utama lokasinya ada di mana ya? Awal paragraf. Awal paragraf Awal ya. dan Awal atau akhir ya. Kalau akhir bisa tergantung nanti kita baca. Sekarang kita lihat dulu yuk. Awal paragraf kedua apa sih paragraf kedua? Kita lihat. Mundur lagi satu lagi. Nah, ini paragraf kedua yang ini ya. Koperasi Padetra Alto Mulyo memiliki tujuan utama. Tujuan utama. Oke, ada nggak sih pilihannya di situ? A. Koperasi Padetra Alto Mulyo memiliki tujuan utama. Oh, sama persis nih. Jadi sudah jelas jawabannya adalah A. Karena seperti biasa, kalimat utama ada di awal paragraf. Dan terkadang ada di akhir, tapi nggak mungkin ada di tengah. Jadi langsung A saja, karena memang sudah jelas sama persis jawabannya. Kita nggak perlu ngecek-ngecek yang lain. Baik, kalau kalimat utama sudah, kita lanjut ke 6, kalimat penjelas. Nah, temannya kalimat utama nih, kalimat penjelas. Jadi kalau kalimat utama ada di depan, maka kalimat penjelasnya ada di setelah kalimat utama itu. Sekarang, kalimat penjelas paragraf pertama. Tapi kita belum baca ya. Sekarang kita lihat dulu yuk teksnya. Paragraf pertamanya aja. Gizi yang terkandung dalam makanan cepat saji cukup rendah. Nah, yang pertama ini adalah kalimat utama. Karena ada di depan. Nggak mungkin pendukung dia atau penjelas. Nah, selalu kita makanan cepat saji identik berkalori tinggi dan rendah nutrisi. Kalori tinggi, rendah nutrisi. Makanan cepat saji mengenyangkan perut, namun asupan gizi yang masuk tidak cukup. Tubuh hanya akan memperoleh karbohidrat dan lemak berlebihan dari makanan cepat saji. Baik, kalau begitu, pilihan yang ada di sini yang membahas paragraf 1 yang mana ya? Kalau kita lihat yang A, gizi yang terkandung dalam makanan cepat saji cukup rendah gizi. Oke, kita lihat. Ya, ternyata gizi ini, yang kalimat pertama ini adalah kalimat utama. Jadi yang A itu bukan kalimat penjelas. Ini adalah kalimat utama. Kalau yang B, makanan cepat saji identik berkalori tinggi, bernutrisi rendah. Benar nggak? Kita lihat. Nah, nih ada berkalori tinggi dan rendah nutrisi. Sama nih, berarti petunjuknya B ya. Oke, kita tandai dulu. Lalu yang C, makanan cepat saji dapat menyebabkan penyakit diabetes. Oh, tadi kita baca paragraf pertama, nggak ada kata diabetes sama sekali. Berarti ini kemungkinan ada di paragraf kedua. Lalu yang D, kandungan kalori dalam makanan cepat saji memicu kadar gula darah naik. Nah, ini juga nggak ada nih membahas tentang gula darah. Gula darah itu ada di paragraf kedua. Jadi, sisanya adalah jawaban B. Yo, dicatat B. Sambil dicatat ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Nanti jadi kalau kalian sudah punya bukunya, tinggal ditandai di buku kalian. B. Sudah, kita lanjut ke Tadi nomor 5, Pak. nomor 5. Boleh, bagus. Nomor 5 itu A. Karena kalimat utama ada di awal paragraf. Nomor Berapa lagi? sekarang 6 kan? Tadi 6. 6 sudah selesai. 6 itu B. Ya, 6 dia. Sekarang kita lanjut ke 7. Ide pokok. Nah, tadi ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Sekarang kita masuk ke ide pokok. Apa sih bedanya antara kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok? Nah, bedanya, kalau misalkan kita lihat kalimat utama tadi ada di awal paragraf. Isinya adalah pembuka seperti menjelaskan kalimat ini paragraf ini tentang apa sih? Nah, itu ada di kalimat utama. Kalau kalimat penjelas itu intinya adalah mendukung
atau mensupport kalimat utamanya. Jadi topiknya pasti akan sama dengan kalimat utama, tapi lebih detail. Itu kalimat pendukung. Sedangkan kalau ide pokok ini adalah ide keseluruhan dari satu paragraf. Paragraf itu tentang apa sih bahasnya? Nah, cara jawabnya adalah dengan membaca satu paragrafnya itu. Sekarang kita lihat ya, ide pokok paragraf kedua. Sekarang kita lihat paragraf keduanya yang mana ya? Nah, nih paragraf kedua. Konsumsi makanan cepat saji menyebabkan penyakit. Saya tandai yang penting-penting ya. Penyakitnya diabetes dan jantung. Kandungan kalori memicu naiknya kadar gula darah. Tingginya ada kadar gula menyebabkan diabetes dan kandungan lemak jenuh membuat kolesterol yang akan menyebabkan penyakit jantung. Nah, berarti intinya apa nih? Tentang apa kira-kira? Apakah tentang kandungan? Atau apakah tentang penyakit-penyakit? Apakah tentang rasa makanan? Apakah tentang harga? Oke, sekarang kita cek ya. Kalau yang A, berbagai penyakit akibat mengkonsumsi makanan cepat saji. Tadi disebutkan nggak sih penyakit-penyakit? Disebutkan ya. Berarti ada petunjuk nih. Oh, mungkin tentang penyakit ya. Tapi kita cek dulu yuk yang lain. Yang B, penyebab penyakit diabetes dan jantung. Oke, tadi disebutkan diabetes dan jantung. Tapikah apakah seluruh paragraf itu membahas tentang diabetes dan jantung? Atau cuma menyebutkan saja? Tapi lebih menyebutkan ya, jadi kurang tepat. Lalu yang C, kandungan kalori pada makanan cepat saji. Kandungan kalori nggak jelas tuh kandungan kalorinya berapa, terus yang disarankan berapa, nggak ada tepatnya berapa. Begitu juga dengan yang D, kandungan lemak. Ternyata kalau kita baca tadi tidak ada tuh disebutkan lemak yang baik kandungannya adalah sebesar sekian sekian sekian, nggak ada. Jadi C dan D ini ngaco. Lalu kita lihat yang A dan B. Kalau yang B ini tadi saya bilang seluruh teksnya itu bukan tentang diabetes dan jantung, tapi tentang makanan cepat saji dan penyakitnya. Jadi yang lebih tepat adalah A. Jelas beda ya. Jadi kita harus melihat keseluruhan teksnya, jangan cuma di satu-satu titik aja. Baik, sekarang kita masuk ke teks 8-10. Tapi seperti biasa kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. 8. Mengapa kekeringan di Kabupaten Pacitan meluas? Oke, berarti dari pertanyaan itu kita bisa tahu ada sebuah kabupaten bernama Pacitan di mana awalnya sudah ada kekeringan tapi meluas. Nah, alasannya kenapa ya? Nah, itu yang ditanya. Sekarang kita cek jawabannya dulu yuk. Jumlah air bersih yang distribusikan kurang. Oke. Jadi airnya berkurang, yang dibagi-bagikan itu airnya berkurang. Lalu yang B, krisis air. Waktunya 10 menit lagi, nanti kita masuk lagi ya. Krisis air di daerah pesisir semakin bertambah. Oke, berarti krisis semakin bertambah. Kalau yang C, distribusi telat. Dan D, musim kemarau 2019 tidak kunjung usai. Sekarang kita lihat teksnya, mana sih yang lebih cocok? Yuk, kita baca kalimat pertama. Musim kemarau, wah udah langsung musim kemarau nih. 2019 yang tidak kunjung usai menyebabkan kekeringan di Kabupaten Pacitan. Wah, udah jelas tuh. Jadi penyebab kekeringan di Kabupaten Pacitan adalah musim kemarau 2019 yang tidak kunjung usai. Nah, jadi kita nggak perlu baca seluruh teksnya ya. Kita tinggal perlu mencari petunjuknya saja. Bahasa Indonesia intinya itu kok. Baca soal, jadi kita tahu apa yang dicari. Lalu setelah kita tahu apa yang dicari, kita cari petunjuk di pilihannya. Kalau kita cari petunjuk di pilihannya, lalu kita cocokkan dengan apa yang ada di teks. Udah 3 langkah itu doang kok. Bahasa Indonesia.
Jadi kita masuk jawabannya adalah D. Baik, sekarang 8 ada pertanyaan tidak? Tidak. 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 Sudah pinter-pinter Tidak. siap. Kayaknya siap ujian nih semuanya nih. Apa minggu depan kita ujian aja biar lulus langsung? Ya, Pak. Enggak. Oh enggak, Enggak. biar langsung siap gitu, tinggal lulus, tinggal nunggu sekolah SMP buka, sekolah deh mulai. Ini Oke, hidup kalau yang gitu menyedihkan itu namanya. kok menjadikan. Tapi nanti biasanya kalau otaknya nggak dipakai-pakai biasanya jadi bebal, agak susah mikir ntar. Baik, yuk kita ke nomor 9 ya. Bagaimana? Pertanyaannya bagaimana cara Berarti mengatasi tadi nomor 8D. 8D? Ya, benar sekali D. Karena di kalimat pertama sudah jelas itu musim kemarau tidak kunjung usai. Nah, ini nomor 9. Dibaca dulu, saya mau minum. Baik, nomor 9 ya. Jangan suaranya makin halus. Nomor 9, bagaimana cara mengatasi? Ya, siapa yang manggil tadi? Oh, ada yang manggil, Pak. Siapa yang manggil? Oke, sudah, yuk. Kita masuk ya, 9. BPPD Kabupaten Bekasi. Nah, ini cara mengatasi krisis ya. Kita berarti harusnya membaca ceritanya dulu supaya kita tahu mana sih yang lebih cocok langkahnya, tapi kita juga bisa membaca pilihannya. Nah, kalau cara saya lebih suka membaca pilihan karena bisa membedakan inti antara A, B, C, dan D. Jadi kita nggak perlu ngapalin semuanya nih yang ada di teks. Kita cuma mencari tahu intinya aja setiap jawaban. Yuk kita lihat yang A. BPBD Kabupaten Pacitan tidak meneruskan distribusi air. Nah, itu intinya yang A. Tidak meneruskan distribusi air. Kalau yang B, BPBD Kabupaten Pacitan telah menyalurkan air bersih. Oke, B. Kalau yang B menyalurkan. Kalau yang A tidak menyalurkan. Kalau yang C, BPD Kabupaten Pacitan meminta masyarakat pesisir pantai parah. memanfaatkan air laut. Sebenarnya kita bisa nggak sih minum air laut? Boleh nggak sih Bisa. sebenarnya minum air laut? Bisa aja, Pak. Minum bisa, tapi boleh nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, air laut itu biasanya ada kandungan apanya sih? Apa? Enggak, yang bisa buat masak tuh biar asin. Garam, ya. Nah, kan kalau air laut itu mengandung garam, sebenarnya tubuh kita itu tidak boleh mengkonsumsi terlalu banyak garam. Nanti kita akan dehidrasi. Nanti jadi walaupun kita minum air laut banyak, tapi kita akan tetap haus karena ada garamnya. Nah, kalau tubuh kita kekurangan air, akhirnya kita akan Masuk ke hidung perih, Pak. masuk ke hidung perih. Nah, tuh benar. Karena di dalam Pernah saya, Pak. hidung kita ada syaraf-syarafnya ya itu. Begitu kena garam, aduh perih banget itu. Masuk mata juga perih kalau. Kagak sih. Mata nggak perih. Enggak. Berarti mata kamu kuat tuh. Harusnya kalau yang belum itu matanya nangis biasanya. Atau merah. Oh, pernah berenang di laut? Sering. Sering. Dulu aku apartemennya deket Anyer. Wow, enak dong tiap hari ke situ. Waktu itu kagak. Waktu itu masih 3 tahunan. Oh, 3 tahun. Diajak sama bapak saya ke ujung laut. Jadi curhat semua nih, Pak. Ayo, Pak. Lanjut, Pak. Nggak apa-apa dong. Biar kita saling mengenal gitu. Oh iya, Zoom-nya 4 menit lagi. 42, Pak. Nanti nggak jadi sampai 20. Gimana Oh sih, iya, Bapak? benar. Sudah, pokoknya air laut itu tidak baik ya untuk tubuh kita karena mengandung terlalu banyak garam. Sekarang yang D. Kabupaten Pacitan mencatat
Kira-kira kalau mencatat jumlah desa, krisisnya akan berkurang nggak? Contohnya, aduh saya lapar, saya mau nyatat Kira-kira laparnya hilang nggak? Nggak Hilang mungkin ya. langsung hilang tuh Why? Pak. Gimana ceritanya? Why not? Kamu makan Why kertasnya. not? Ya, jadi Iya. yang D Dulu saya walaupun sering. makan kertas. Oke, pokoknya yang D intinya ngaco, nggak mungkin. Sekarang kita lihat ada tidak meneruskan. Kalau kita lihat yang tidak meneruskan, kira-kira cara mengatasi krisis menghentikan distribusi air, bener nggak? Misalkan bener, kita haus, terus bukannya butuh minum, malah kita nggak dikasih minum, makin haus apa seger? Pak. Salah Pak. Ya, jelas, salah. Kalau yang telah menyalurkan air bersih, Ya. kalau yang tadi air laut itu nggak boleh ya. Enggak. Ya, jawabannya adalah B. B. Baik, nomor Panjang 20. itu sidangnya Pak. Apa-apa biarin. Yang panjang. Salah. Simpulan. Nah, simpulan Jadi itu apa nomor sih? 9 tadi apa, Pak? B. Oke. Baik, sekarang simpulan. Simpulan itu adalah keseluruhan Salah. rangkuman dari seluruh teks. Sekarang kita berarti perlu membaca teksnya nih. Nah, berarti 2 menit terakhir kita baca teksnya dulu yuk. Nanti kalau Zoom-nya habis, masuk lagi, baru kita memulai menganalisa jawabannya. Teks 2 menit selesai nggak? Selesai dong harusnya. Nah, nih, yuk kita baca. Musim kemarau, saya kasih petunjuk ya, bukan petunjuk sih. Saya emang suka, kalau membaca saya suka begini, suka nyoret-nyoret intinya aja. Kemarau. Intinya aja. Tidak kunjung usai. Krisis air bersih. Melonjak. Nah, Pacitan menyalurkan nih, ada tuh jawabannya ya, tadi menyalurkan. Sini misalkan 100 tangki air bersih ke seluruh desa yang kekurangan air. Nah, intinya itu. Siapa yang sudah selesai baca? Apa jangan-jangan belum selesai? Kalau dari inti yang saya catat, kalau dari intinya itu, kita lihat yuk, yang mana sih yang lebih tepat? A. Mendapatkan respon. Masalah kekeringan mendapatkan respon. Oke. Kalau yang B, mendistribusikan 100 tangki. Oke. Kalau yang C, kemarau di Pacitan meluas, menyalurkan air bersih untuk mengatasi krisis. Oh, lengkap sekali nih yang C. Kalau yang D, kekeringan, krisis air bersih. Nah, jadi yang paling lengkap ya. Speechless ya. Jadi jawabannya adalah C. Sangat speechless karena Jadi dia nomor sangat 10 lengkap. adalah C, teman-teman. Teman-teman, mari kita katakan C. Oke, Dora.